Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tentu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan dan pimpinannya supaya kita mengerti, memahami, bahkan kita ditolong olehnya untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan telah beri kami kesempatan kembali untuk kami boleh dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan juga kami diberikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu Tuhan, dan juga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus nantiasa menolong, menyertai, memberkati apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan. Semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Saya juga senantiasa berdoa buat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus nantiasa memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan juga kita semua boleh senantiasa berada di dalam penyertaan, pemeliharaan, dan juga dalam perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama melihat dari Alkitab kita yang terdapat dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 29. Surat Filipi pasal yang pertama ayat 29. Saya akan baca buat kita semua. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi pada waktu itu. Dari dalam sebuah penjara di kota Roma, surat ini ditulis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini nasihat yang bagus. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Paulus mengingatkan jemaat di kota Filipi untuk mereka bisa menerima, untuk mereka bisa mengerti, untuk mereka bisa meyakini tentang karunia yang seimbang. Ya, karunia yang seimbang. Nah, tema khotbah saya pada hari ini juga adalah karunia yang seimbang. Karunia yang seimbang. Paulus katakan kepada jemaat di kota Filipi, kepadamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, ini juga berlaku buat setiap orang percaya, supaya kita bisa menerima, kita bisa mengerti, kita bisa meyakini tentang karunia yang seimbang. Ya, karunia yang seimbang, yaitu karunia untuk percaya dan juga karunia untuk menderita bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita perlu belajar tentang hal ini supaya kita bisa memahami, kita bisa menerima, kita bisa mengerti, kita bisa meyakini tentang karunia yang seimbang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua sedang berada dalam situasi keadaan yang sama. Kita semua hampir di seluruh dunia ya menghadapi pandemi COVID-19, mengalami pandemi COVID-19, sehingga ini akan berdampak kepada kita semua, entah itu dampak ekonomi, entah itu dampak kesehatan. Ini sangat berdampak bagi kita semua penduduk di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kerap kali dampak itu juga membawa kita kepada penderitaan. Dampak itu membawa penderitaan bagi kita. Ada beberapa orang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Ada beberapa orang mengalami penurunan secara ekonomi dalam kehidupannya. Ada beberapa orang juga mengalami sakit, bahkan banyak yang meninggal karena terserang COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belum lagi dampak-dampak pada sektor-sektor lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebagian orang mengkategorikan sebagai sebuah penderitaan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa kuat dan tetap ya di dalam Tuhan, kita berjalan terus maju dan bukan mundur, maka kita harus ya menerima, kita harus mengerti, kita harus meyakini tentang karunia yang seimbang ini. Ya, karunia yang seimbang, karunia yang seimbang. Nah, ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah karunia yang seimbang, karunia yang seimbang. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ada 3 hal jikalau kita bisa menerima, kita bisa mengerti, kita bisa meyakini tentang karunia yang seimbang ini, maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mampu mengucap syukur. Kita mampu mengucap syukur. Waktu engkau dan saya, waktu saudara dan saya bisa menerima, bisa mengerti, bisa meyakini tentang karunia yang seimbang, itu karunia untuk percaya dan juga karunia untuk menderita bagi Dia. Karena engkau dan saya dipanggil untuk itu. Bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin hari ini kau berkata, kalau menderita aku tidak mau. Aku maunya diberkati Tuhan. Saudaraku, saya mau beritahu bahwa kita harus menerima, kita harus mengerti, kita harus meyakini tentang karunia yang seimbang ini.
bahwa engkau dan saya bukan dipanggil hanya untuk percaya dan diselamatkan, tapi engkau dan saya juga dipanggil untuk menderita bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kalau ungkapan Paulus dalam ayat yang lain dikatakan, bagi Kristus adalah hidup, bagiku hidup adalah Kristus maksudnya. Ya, saudaraku, itu artinya seluruh hidup Rasul Paulus adalah Kristus. Artinya seluruh hidup Paulus dalam berbagai macam aspek, dalam berbagai macam situasi dan keadaan adalah menunjukkan Kristus ada di dalamnya. Dan juga ketika dia menderita, itu artinya menderita untuk Kristus. Hari ini ketika Paulus menulis surat ini, ya surat Filipi ini dari dalam sebuah penjara, dia dalam keadaan menderita. Dia dalam keadaan berbeban berat, dia dalam keadaan susah, di dalam sebuah penjara, di kota Roma pada waktu itu. Nah, Paulus mampu mengucap syukur ketika dia bisa menerima, ketika dia bisa mengerti, ketika dia bisa meyakini tentang karunia yang seimbang ini, yaitu bukan saja untuk percaya tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Paulus mampu mengucap syukur. Ini hal yang pertama, supaya engkau dan saya bisa bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini yang mungkin berdampak dalam kehidupan kita, berdampak pada ekonomi kehidupan kita, pada ekonomi rumah tangga kita, mungkin berdampak pada kesehatan tubuh kita karena COVID-19. Tetapi kita mampu mengucap syukur karena kita bisa menerima, kita bisa mengerti, kita bisa meyakini tentang karunia yang seimbang ini, yaitu antara karunia percaya dan juga karunia menderita bagi Kristus. Saudaraku, ini penting sekali. Jemaat Tuhan harus bisa menerima, jemaat Tuhan harus bisa mengerti, jemaat Tuhan harus bisa mempercayai tentang karunia yang seimbang ini, yaitu karunia untuk percaya dan diselamatkan, juga karunia menderita bagi Kristus. Saudaraku, engkau dan saya dipanggil untuk hal tersebut, untuk bisa terima, untuk bisa percaya, untuk bisa mengerti tentang karunia yang seimbang. Ya, karunia yang seimbang, karunia yang seimbang, supaya kita mampu mengucap syukur. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus menerima? Mengapa kita harus memahami, mengerti, dan juga meyakini tentang karunia yang seimbang ini? Supaya kita bisa bersuka cita, supaya kita bisa bersuka cita. Di tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak orang gak mau bersuka cita. Ada banyak orang menangis larut dalam kesedihan yang terus-menerus, berbantah-bantahan, bersungut-sungut, mengeluh di masa pandemi ini. Karena mereka tidak memahami, karena mereka tidak bisa menerima, karena mereka mungkin tidak bisa meyakini tentang karunia yang seimbang ini. Bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Ini kuncinya. Mungkin mereka tidak mampu bersuka cita karena mereka tidak bisa terima, karena mereka tidak bisa mengerti, karena mereka mungkin tidak bisa meyakini tentang karunia yang seimbang ini, yaitu dipanggil untuk percaya dan juga dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Kalau kita bisa menerima ini semua, kita bisa mengerti ini semua, kita bisa mempercayai hal ini semua, maka kita akan mampu bersuka cita. Sebagaimana Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia berada dari dalam sebuah penjara di kota Roma. Dia berada dalam satu situasi dan keadaan yang berbeban berat. Dia dalam keadaan situasi yang sedang bersusah-susah dalam sebuah penjara di kota Roma pada waktu itu. Saudaraku, namun dia mampu bersuka cita. Karena tema daripada surat Filipi ini adalah sukacita. Ada 16 kali kata sukacita ditulis dalam surat Filipi ini. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, mari hendaknya kita semua bisa menerima, bisa mengerti, bahkan kita bisa mempercayai tentang karunia yang seimbang ini, yaitu antara karunia percaya dan juga karunia untuk menderita bagi Kristus. Saudaraku, hati yang gembira adalah obat, ya. Hati yang gembira adalah obat. Kalau kita mampu bersuka cita di tengah pandemi COVID-19 yang mungkin bagi sebagian orang merupakan sebuah kesulitan, kesusahan, penderitaan, tapi jikalau kita, kau dan saya sebagai orang percaya mampu bersuka cita, maka itu akan meningkatkan imun kita, itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita, akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita boleh kuat terhadap penyakit COVID-19. Ada banyak orang hari-hari ini terpapar COVID-19 karena imunitas tubuhnya, daya tahan tubuhnya menurun, karena mereka terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam keluhan. Mereka tidak mampu bersuka cita. Karena itulah yang membuat mereka bisa terpapar COVID-19, karena mereka tidak ada lagi sukacita dalam hidupnya. Hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah imun yang kuat, yang bagus buat tubuh kita. Pada waktu engkau dan saya bersuka cita dalam Kristus, maka itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita, akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau menerima, kita mau mengerti, kita mau meyakini tentang karunia yang seimbang ini, supaya kita mampu bersuka cita. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus menerima, kita harus mengerti, kita juga harus meyakini tentang karunia yang seimbang ini. Karena hal yang ketiga itu akan membuat kita bisa meneladani hidup Kristus yang baik, yang bagus. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, Kristus adalah teladan sejati bagi hidup kita. Bagi setiap orang percaya,
Kristus merupakan tokoh yang patut diteladani. Kristus merupakan Tuhan atau pribadi yang patut diikuti, diteladani hidupnya. Dia sudah menderita lebih dulu bagi kita melalui jalan salib, melalui Via Dolorosa, saudaraku, sampai mati tergantung di kayu salib, mati secara terkutuk, secara terhina bagi dosa-dosa kita. Dia sudah lebih dulu menderita bagi kita. Nah, oleh sebab itu, orang percaya, pengikut Kristus, engkau dan saya, engkau harus bisa menerima karunia yang seimbang. Engkau harus bisa mengerti, meyakini tentang karunia yang seimbang. Bukan saja kita dipanggil untuk percaya, bukan saja kita dikaruniakan untuk percaya, tapi bukan saja juga kita dikaruniakan untuk percaya dan diselamatkan, tapi juga kita dikaruniakan untuk menderita bagi Kristus. Oleh sebab itu, jikalau kita semua bisa menerima tentang hal ini, kita bisa mengerti tentang karunia yang seimbang ini, bahkan kita bisa meyakini karunia yang seimbang ini, maka engkau dan saya mampu meneladani hidup Kristus yang sudah lebih dulu menderita bagi kita. Saya percaya Tuhan Yesus mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman yang kami dengar pada hari ini, yang boleh mengingatkan kami, boleh membuka pikiran kami supaya kami bisa menerima, kami boleh mengerti, kami juga bahkan mempercayai tentang karunia yang seimbang. Kami bukan saja dipanggil untuk percaya dan selamatkan, tapi kami juga dipanggil untuk menderita bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau seluruh aspek kehidupan kami adalah Kristus, kalau Kristus adalah hidup kami, maka kami wajib menderita dalam segala situasi dan keadaan. Oleh sebab itu, tolong kami semua, mampukan kami semua Tuhan, untuk bisa mengerti, memahami firman-Mu, dan tolong kami semua Tuhan, supaya di tengah pandemi COVID-19 ini, ketika kami memahami, mengerti tentang karunia yang seimbang, kami mampu bersukacita, kami mampu bersyukur, kami mampu juga meladani hidup Kristus Yesus sebagai tokoh yang patut kami teladani. Terima kasih, tolong kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.